Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para bunda yang semoga dirahmati Allah. Beberapa waktu lalu ada seorang klien saya, sebut saja namanya Bunda Eva, yang berkonsultasi dengan saya melalui WA. Curhatannya begini, Bun. Mbak Novi, akhir-akhir ini suami selalu kepergok selingkuh dengan banyak wanita. Bahkan sampai ada yang pernah ditiduri, Mbak. Saya rasanya gak kuat. 2 tahun, Mbak, saya selalu diginiin sama suami saya. Dan suami gak ada kapoknya. Tapi ketika saya bilang ingin cerai, suami selalu menolak. Dia masih kekeh gak mau, Mbak, cerai dengan saya. Saya capek diginiin terus, Mbak. Saya harus bagaimana ya, Mbak? Para bunda yang semoga dirahmati Allah, para bunda tentu bisa membayangkan apa yang dialami Bunda Eva tadi ya, Bun. Berkali-kali diselingkuhi dengan banyak wanita, tapi suami ogah diceraikan. Lalu bagaimana cara menghadapi suami tipe-tipe seperti ini? Sebelum saya berikan tipsnya, silahkan Bunda bisa save dulu nomor yang sudah tertera supaya Bunda bisa berkonsultasi mengenai permasalahan rumah tangga yang sedang Bunda hadapi dengan saya. Apa yang dialami oleh Bunda Eva tadi adalah salah satu dari sekian banyak contoh di mana suami punya potensi untuk selingkuh dengan banyak wanita, tapi menolak jika diceraikan. Sebagai seorang istri yang sah, jika kita ada di posisi Bunda Eva, pastinya kita juga tidak menginginkan perceraian itu terjadi dalam rumah tangga kita ya, Bun. Namun apa yang dialami Bunda Eva ini, kondisinya sudah sangat mentok. Nggak ada harapan lain selain kata cerai. Baik ya, Bun. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab mengapa suami selingkuh dengan banyak wanita tapi menolak untuk bercerai. Salah satunya suami ini nggak ingin kehilangan kesempatan menghabiskan waktu bersama anak dan meninggalkan Bunda begitu saja. Bahkan dalam buku yang pernah saya baca yang judulnya My Husband Affair Become the Best Thing That Ever Happened to Me, ketika istri menghadapi masalah seperti ini, itu kuncinya satu, Bun, yaitu perlu ketegasan dan kemampuan dalam membuat keputusan. Maka itu, ikhtiar yang saya sarankan kepada Bunda Eva saat itu, yaitu membuat 2 keputusan untuk diajukan kepada suami. Keputusan apa saja? Yang pertama, kalau Bunda ingin hubungan lanjut atau suami menolak ingin cerai, suami harus meninggalkan semua wanita selingkuhan suami. Atau kalau suami masih ingin kekeh untuk selingkuh, Bunda juga harus tegas menggugat cerai, tidak hanya dengan omongan saja. Tapi Bunda perlu ada kesepakatan hitam di atas putih sewaktu suami kondisinya tenang. Karena begini, Bun, suami tipe Bunda Eva ini jika tidak diberi ketegasan, suami akan mengulangi dengan pola yang sama. Apabila istri tampak ragu untuk membuat keputusan cerai, maka suami mungkin akan lebih berani menolaknya. Bahkan, bukan tak mungkin perselingkuhan pun akan tetap dilanjutkan. Dia akan sering mengabaikan omongan istri dan lebih memilih untuk memuaskan egonya sendiri. Maka, di sini Bunda jangan terlihat lemah di depan suami, Bun. Tunjukkan kalau Bunda punya karisma yang kuat agar suami itu segan dengan Bunda. Kemudian yang kedua, ketika Bunda sudah berani untuk belajar tegas dan mengambil keputusan tanpa dipengaruhi penolakan dari suami selingkuh, agar Bunda lebih disegani suami lebih didengarkan suami, bahkan suami lebih nurut apa perkataan istri, Bunda juga perlu menguatkan aura daya tarik yang ada di dalam diri Bunda. Gunanya untuk apa? Aura daya tarik ini jika berhasil ia pancarkan dengan maksimal, suami nggak hanya segan dan nurut dengan Bunda, bahkan suami bisa meninggalkan semua selingkuhannya dan memilih untuk hidup seutuhnya dengan Bunda. Dengan cara bagaimana? Semisal, Bun, jangan menggantungkan kebahagiaan Bunda dengan suami. Jadilah pribadi yang lebih mandiri, sering mengikuti kajian atau kegiatan yang positif dan lain sebagainya. Tentu saja tidak cukup kalau hanya mengandalkan usaha lahiriah saja ya, Bun. Sebagai manusia, kita membutuhkan bantuan dari Allah untuk mengatasi persoalan, apalagi ini masalah hati yang mudah berbolak-balik dengan sendirinya. Dan hanya Allah yang kuasa untuk mengembalikan hati hambanya. Maka saya sarankan Bunda Eva untuk melakukan ikhtiar batin juga, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, untuk kasus ini saya sarankan Bunda Eva selain untuk perbaiki sholat fardu, Bunda Eva juga saya sarankan untuk sholat tahajud setiap malam, Bun, agar aura kecantikan dirinya ini tetap terpancar.
Nah, setelah selesai sholat tahajud, Bunda Eva juga berusaha untuk merutinkan berzikir kepada Allah dengan menggunakan tasbih Karomah Al-Madinah sebagai media zikirnya, di mana energi positif di dalam tasbih ini membantu untuk menghilangkan energi negatif yang ada di dalam diri suami, memancarkan aura daya tarik dalam diri istri, dan membuat batin suami dan istri ini selaras. Bahkan setelah beberapa waktu beliau mengamalkan tips dan wirid yang saya berikan, suami ini menunjukkan perubahan sikap, seperti suami lebih terbuka soal keuangan, HP sudah tidak diprivasi, dan suami ingin taubat nasuha dan mau memperbaiki hubungannya dengan Bunda Eva. Alhamdulillah ya Bun, betapa bahagianya Bunda Eva. Akhir permasalahan dengan suami akhirnya sudah mulai membaik. Kita doakan sama-sama ya Bunda, semoga Allah Ta'ala selalu melindungi rumah tangga beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Para Bunda yang semoga dirahmati Allah, ujian dalam rumah tangga memang tidak akan pernah ada habisnya sampai akhir hayat. Tapi ketika kita bisa memahami ujian tersebut dan bisa menyikapinya dengan bijaksana, insya Allah akan indah pada akhirnya. Jadi, bagi Bunda yang saat ini sedang mengalami ujian seperti yang pernah dialami Bunda Eva, saran saya jangan larut dalam kesedihan Bun. Bunda bisa melakukan saran yang saya sampaikan tadi kepada Bunda Eva, dan juga berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan berzikir menggunakan tasbih Karomah Al-Madinah, supaya hati Bunda dan suami Bunda lebih terikat dan setia satu sama lainnya, sehingga rumah tangga Bunda akan semakin harmonis ke depannya. Baik, saya Mbak Novi, saya mohon undur diri dan jangan sungkan untuk menghubungi saya jika sewaktu-waktu Bunda membutuhkan solusi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga Bunda. Silahkan Bunda bisa menghubungi nomor yang ada di atas ini. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.